Profesor Dr. Ninyoman Yuliarmi, SEMP. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Udayana, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Udayana, para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana, segenap sivitas akademika Universitas Udayana, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana. Izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Implementasi Penguatan Kelembagaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Provinsi Bali. Hadirin yang saya muliakan, UMKM terbukti sampai saat ini masih tetap bertahan sebagai roda penggerak ekonomi, walaupun beberapa kali mengalami keterpurukan. Sebagai sektor unggulan, UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian. Produk domestik bruto mampu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan sebagai promosi kegiatan kewirausahaan serta mampu menghimpun investasi. Walaupun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM juga sangat bervariasi. Antara lain kebutuhan modal, kualitas SDM, kemampuan teknologi, kemampuan mengakses sumber pendanaan khususnya perbankan, rendah dalam mengakses informasi serta kurang inovasi. Maka dari itu, penguatan peran kelembagaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keberdayaan UMKM termasuk dukungan peran modal non-fisik seperti modal sosial. Menuju kemandirian UMKM secara ekonomi dibutuhkan peran pemerintah, lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro sebagai intermediasi utamanya untuk memberi pembiayaan kepada pelaku UMKM sekaligus sebagai agen pembangunan. Mayoritas studi terkait dengan peranan kelembagaan dalam proses pembangunan menemukan sebuah korelasi positif kuat antara kualitas dengan kinerja institusi pada satu sisi dan sisi lain terkait dengan pembangunan. Modal sosial diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran akan susahnya mendapat pendanaan yang bersumber dari lembaga keuangan sebagai variabel kunci untuk memprediksi dinamika pertumbuhan perusahaan kecil, dapat memberi peluang untuk mengakses sumber daya keuangan, memfasilitasi akses keuangan, akses pemasaran, akses produksi, dan juga akses informasi. Modal sosial merupakan suatu kelembagaan masyarakat seperti jaringan kerja, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi kepentingan bersama. Dalam konteks mempelajari pelaku ekonomi seperti UMKM, modal sosial harus dianalisis sebagai suatu konsep ekonomi, yaitu sebagai bentuk permodalan. Keterkaitan peran antara kelembagaan dan memberdayakan untuk meningkatkan kinerja UMKM dapat ditunjukkan sebagaimana gambar yang ditunjukkan di slide tersebut, di mana kaitan antara modal sosial, peran pemerintah, peran lembaga keuangan akan mampu meningkatkan pemberdayaan atau kinerja UMKM. Hadirin yang saya muliakan, hasil analisis atau hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah khususnya sebagai fasilitator dalam pendampingan, memberi pelatihan yang dilakukan masih dirasa belum optimal. Peran lembaga adat yang ditunjukkan oleh LPD sebagai sumber pendanaan
mampu meningkatkan pemberdayaan UMKM. Modal sosial dan sumber pendanaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Pendanaan yang bersumber dari koperasi simpan pinjam BUMDes melalui pelayanan simpan pinjam dapat meningkatkan kinerja UMKM dan memediasi secara parsial pengaruh modal sosial terhadap kinerja UMKM. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, penguatan peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku UMKM di Provinsi Bali. Penguatan peran LPD, koperasi simpan pinjam dan juga BUMDes dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM. Modal sosial pelaku UMKM juga mampu menguatkan peran pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Variabel laten peran pemerintah dan modal sosial secara tidak langsung melalui lembaga adat memediasi sebagai variabel mediasi yang ditunjukkan oleh peran LPD terbukti mampu memberdayakan UMKM, juga sekaligus berfungsi sebagai variabel mediasi penuh antara peran pemerintah dan modal sosial terhadap pemberdayaan UMKM di Provinsi Bali. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri orasi ilmiah ini, izinkanlah saya mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena izin dan berkat-Nya saya berhasil meraih jabatan akademik tertinggi. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan dalam mengemban tugas sebagai guru besar tetap terhitung mulai 1 Juli 2021 pada cabang ilmu pada ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Rektor dan para Wakil Rektor, Senat Akademik Universitas Udayana, Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan Universitas Udayana, Dekan dan para Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Senat Akademik FIB UNUD, Koprodi EP, dan para Koprodi di lingkungan FEB UNUD. Terima kasih yang tulus saya sampaikan atas dukungan dan kerjasamanya kepada selama ini, kepada kolega dosen, pegawai di lingkungan FEB UNUD yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Gelar dan jabatan akademik yang saya peroleh sampai saat ini tidak terlepas dari para pihak, terutama para pendidik yang telah mendidik saya dari SD nomor 4 Gel-Gel Kamasan, SMP Negeri 1 Klungkung, SMA Negeri 1 Klungkung, Diploma 1 Matematika IKIP Negeri Yogyakarta, S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, S2 di Pascasarjana Universitas Brawijaya, S3 di PDIE Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada promotor saya, Profesor Agus Suman, PhD, co-promotor, Profesor Kiptiah MSc, Profesor Ahmad Erani Yustika, PhD, dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya di PDIE UB Angkatan 2008. Rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Imade Lemon dan Ibu Nimade Suciarmi atas segala pengorbanan tanpa pamrih yang selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan memberikan saya kesempatan untuk bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih kepada kedua almarhum mertua saya, Bapak Iwayan Luke dan Ibu Nyoman Swine dan keluarga atas doa restunya. Terima kasih yang tulus kepada kakak dan adik saya, Putu Arniti SE, Made Ardante MT, Ketut Mane AKBP Ketut Mane, Mariani Magister Kesehatan MKes, Made Gunadi Sarjana Teknik, dan juga keluarga besar saya atas kebersamaan, sukacita dan saling mendukung tatkala dirundung kesusahan. Ucapan terima kasih yang tulus kepada Profesor DRA Indah Susilowati PhD, Profesor Waridin PhD yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengajuan guru besar ini. Terima kasih yang tulus kepada Prof. Kembar, Prof. Saskare, Prof. Suyane, Prof. Putu Astawa, Dr. Marhaini, Dr. Wiwin, Dr. Umila, Prof. Suprapti yang telah mendukung proses pengajuan guru besar ini. Dr. Cokorde Rake Sukawati,
Prof. Kris, PSD, Dr. Mahendra Yase, Prof. Rahyuda sekeluarga yang telah memberikan semangat dalam pengajuan guru besar ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Putut Sandri MSI yang telah membantu menyusun angka kredit usulan ini. Penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada anak-anak saya yang tersayang, Yusi Pramandari ME, Dr. Ika Prastia Dewi, Angga Pradipa MSIAK, menantu Dr. Ananta Wijaya SPA, Juli Artini SE yang telah mendukung saya berkarir dengan baik. Terima kasih cucu-cucu saya tersayang yang selalu menginspirasi. Rama Wijaya, Milan Artadiva, Rafrendra Wijaya, Ranjani Wijaya, dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada suami tercinta almarhum Ibu Tusudika MM yang dengan setia mendampingi saya dalam suka dan duka sampai akhir hidupnya, selalu mendukung dan mengutamakan saya untuk studi lanjut S2 dan S3. Inilah jabatan akademik tertinggi yang dapat saya persembahkan untuk kebahagiaan keluarga. Semoga sudah mendapat tempat yang terbaik di surga loka. Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang saya banggakan dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah berkenan meluangkan waktu mendengarkan orasi ilmiah ini. Akhir kata saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam orasi ilmiah ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.